Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Vario 110cc yang dimana doi mau bore up ke 54,5 mili ya guys. Yang artinya cc-nya akan menjadi 130cc. Mau tahu apa aja yang bakal diganti pada motor ini? Jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Oke, langsung saja kita dengarkan seperti apa suara mesinnya. Apakah ada yang berisik? Oke, langsung saja mari kita lakukan pembongkaran pada throttle body dan intake ya. Dan mari kita lihat keburikannya sama-sama. Untuk kondisi throttle body dan intake ya, ini masih menggunakan yang standar dan kondisinya aman sentosa ya guys ya. Tapi untuk TPS sudah dilakukan pergantian. Kayaknya mau pernah rusak ini TPS ya guys. Oke, setelah throttle bodinya sudah tercopot, mari kita pisahkan antara rangka dan permesinannya. Dan ini dia gambaran dari permesinannya. Aduh, ngalangin semua nih. Ih, kepret juga nih lama-lama. Nah, ini kayak gini dah kurang lebih ya guys ya. Burik-burik dikit wajar pemakaian lah intinya. Oke, langsung saja kita lakukan pembongkar pada permesinannya ya guys ya. Tuh, karet headnya tuh putus karena udah rapuh, karena udah kemakan usia juga guys, bikin oli bocor gitu. Jadi solusinya kudu dilakukan pergantian ya Dade. Selanjutnya mari kita lakukan pembongkaran pada permesinannya secara keseluruhan. Kita copot-copotin dan mari kita lihat keburikannya sama-sama. Untuk kondisi headnya ini doi masih menggunakan yang standar dan kondisinya aman, hanya saja burik wajar pemakaian. Begitupun juga dengan noken asnya, ini masih standar dan kondisinya aman sentosa ya guys. Begitupun juga dengan pair klepnya, ini masih standar kondisinya masih aman dan klepnya pun juga masih standar kondisinya masih aman dan pelatuknya juga masih standar dan kondisinya masih aman ya guys ya. Tapi businya ini udah menggunakan BRT Super Iridium, buset super, kondisinya aman ya guys. Untuk bloknya juga masih standar kondisinya no gentong no baret klep ya guys, aman sentosa pokoknya. Begitupun juga dengan pistonnya, ini masih standar kondisinya juga masih aman ya guys. Terus tonjokan ketengnya ini masih menggunakan yang standar tapi udah ambles karena usia yang bikin permesinan suara itu mbak-mbak jep. Terus untuk rantai ketengnya juga udah kendor karena kemakan usia yang bikin suara mesin ngericik ya guys ya. Kudu diganti baru juga nih besti. Oke, setelah permesinannya sudah kita lakukan penganalisan secara keseluruhan, di sini mari kita lakukan pembongkaran pada persivitiannya. Nah, untuk rumah rollernya ini masih standar dan kondisinya udah dilakukan pembubutan, aman ya guys kondisinya. Terus untuk kipas pulingnya juga masih standar tapi sudah dilakukan pembubutan, kondisinya pun juga aman nih besti. Terus rollernya sudah menggunakan RX7 Racing yang 9 gram, kondisinya juga aman. Untuk slidernya ini udah rungkat ya guys ya, karena kemakan usia yang bikin suara persivitiannya tuh berisik ya besti. Nah, untuk persivitinya doi sudah menggunakan BRT ukuran 15%, kondisinya juga aman. Begitupun juga dengan kampas gandanya ini menggunakan Daytoni, kondisinya aman. Dan persentriknya sudah menggunakan RX7 Racing yang 1000 rpm. Dan untuk puli slidingnya ini masih menggunakan yang standar, kondisinya pun juga aman. Dan mangkok CVT-nya doi sudah menggunakan proper, kondisinya sudah dibor dan di kartel, kondisinya juga aman ya guys. Dan fan beltnya yang terutama ini menggunakan yang standar, kondisinya pun juga masih aman. Jadi langsung saja mari kita lakukan pembersihan pada bagian permesinannya secara keseluruhan ya guys. Tentunya dengan menggunakan carbu cleaner dan bensin serta diratakan dengan kuas ya guys ya, agar pembersihannya jauh lebih maksimal. Dan ini dia hasil pembersihannya ya guys ya. Bagian persivitiannya udah glowing seada-adanya. Tentunya juga bagian permesinannya ya guys. Oke, setelah sudah dilakukan pembersihan secara keseluruhan, di sini mari kita kasih tahu nih keadaan motornya seperti apa dan kita edukasi kepada ownernya baiknya seperti apa gitu guys. Dan alhasil sekarang ownernya sudah paham dengan keadaan motornya dan langsung saja dilakukan pembor-upan karena motornya hitungannya sehat sentosa ya Dadi. Untuk rantai ketengnya kita akan gunakan original dari Yamaha WKWK. Terus setelah itu mari kita lakukan pemasangan pada si rantai ketengnya ini.
Nah, untuk CVT-nya di sini kita lakukan pemasangan terlebih dahulu. Kalau misalkan ada revisi, nanti kita revisi di atas mesin dyno biar by data ya guys. Oke, selanjutnya mari kita beralih ke porting polish untuk meningkatkan asupan bahan bakar yang ada pada motor ini, menyesuaikan spek motornya ya guys. Dan ini dia hasil dari pemortingannya. Glowing seada-adanya ya guys ya. Bisa lu lihat, ora sepele. Pokoknya mah Johan Gearbage deh bos. Just King Just Pak. Selanjutnya mari kita lakukan seal clap untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi ya Daddy. Untuk seal clapnya di sini kita ganti baru menggunakan Suzuki andalan kita. Terus untuk noken asnya kita gunakan BRT tipe T1 nih besti. Terus pair clapnya kita ganti menggunakan BRT. Jadi langsung saja buat mari kita lakukan perakitan pada bagian headnya nih besti. Dan ini dia hasil setelah headnya sudah terakit secara keseluruhan. Just King Just Pak. Untuk bloknya di sini kita ganti baru menggunakan BRT ukuran 54,5 mili. Langsung saja kita lakukan perakitan pada permesinannya secara keseluruhan. Nah, untuk tonjokan keteng yang ambles tadi di sini kita ganti baru menggunakan original dari Honda no WKWK. Untuk karetnya kita gunakan Honda juga nih besti, original no WKWK. Langsung saja kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada permesinannya. Nah, di sini kita tambahkan cover mesin agar permesinannya jadi lebih dingin ya guys. Untuk throttle bodinya di sini kita gunakan BRT ukuran 28 mili dan injektornya kita pakai original dari Honda yang 125 cc. Oke, setelah itu mari kita lakukan penyatuan kembali antara permesinan dan perangkaan duniawinya ya guys. Terus untuk velocity-nya di sini kita percayakan kepada RX7 Racing biar gahar ya guys motornya. Nah, agar velocity-nya ini terpasang, di sini kita lakukan penyesuaian pada box filter udaranya. Oke, setelah sudah dilakukan penyesuaian, langsung saja kita lakukan pemasangan pada si box filter udaranya ya Daddy. Dan ini dia gambar ketika velocity-nya sudah terpasang dengan baik. Just King Just Pak. Untuk oli mesinnya di sini kita gunakan modul andalan kita ya Daddy. Langsung saja kita lakukan pengisian olinya dan ini dia. Acur. Hihi, aku padamu. Kita jelek. Yeah. Oke guys, selanjutnya kita akan melakukan test drive terlebih dahulu ya guys. Oke guys, sudah pulang ya guys ya. Mukanya merenggut aja. Ambil private bisa Pak? Cek. Oke, setelah sudah di test drive aman, langsung saja kita naikkan ke ruang operasi kita, yaitu ruang dyno. Langsung ke kita tes run. Data CVT-nya perlu direvisi karena udah turun di sini nih. Iya. Cuman motor ini karakternya tuh udah gimana sih? Smooth, gimana sih halus. Digas tuh ngebut iya, mau nyantai iya, mau digas lagi juga enak. Cuma dari abangnya maunya lebih gimana? Mau lebih buat, lebih ini dulu karakternya suka nggak? Kayak nggak suka lanjut revisi CVT. Ya berarti suka karakter tuh langsung jengat gitu ya, sukanya begitu ya. Oke berarti ya. Gitu dulu, ntar grafik yang ini kita hilangin. Merah ini nih. Jadi kita bikin rata, pertama hijaunya kita bikin rata semua ya. Oke,
Nah, setelah dites run ternyata cuma dapat 8,7 horsepower ya guys. Kenapa? Ya karena belum dilakukan penyesuaian, baik itu dari CVT-nya, baik itu dari injektornya, belum dilakukan penyesuaian ya guys. Jadi ini adalah gambaran ketika motor Vario lu yang 110 cc itu belum dilakukan penyesuaian apa-apa gitu guys. Dapatnya 8,7 horsepower. Johan Garage akan memberikan data real motor lu, tidak akan dikatrol ya guys. Karena kita menjunjung tinggi kejujuran. Nah, untuk versi VT-nya di sini kita ganti baru menggunakan RX7 Racing yang 2000 rpm. Langsung saja kita lakukan perakitan kembali pada versi VT-nya dan mari kita tes run ulang nih Besti. Baca dari RPM dulu. Nah, dari RPM abang ini tuh lonjakan gelombangnya terlalu banyak yang pertama tuh. Tuh, lihat nggak? Sini. Nah, benar. Kalau sekarang cuma satu, lihat nggak? Nah, di sini ya nih. Nah, kalau misalnya knalpot yang ngeblar, itu nggak ada bang gelombangnya. Masuk bersih. Ini nggak ada langsung gitu tuh. Cuman ini motor peak powernya cepat. Iya emang. Cepat teriak nih. Kemungkinan tuh teriaknya tuh cepet lah motornya. Jadi ibaratnya udah teriak banget, ya sini jangan terlalu memaksakan banget gitu. Kecuali mau diimbangin, yang diganti rasio. Kalau memakai knalpotnya ini ya. Soalnya kalau roller yang diganti, turun lagi performanya. Rasanya tuh hampir sama kayak yang pertama. Iya, ganti roller. Roller mau ganti biar lebih panjang. Rasanya tuh hampir sama, nggak beda jauh. Pas powernya turun lagi, rasanya agak sama. Ini agak ininya tuh lonjakan ininya tuh ketemu lagi ntar. Ini ya, nah kalau sini harus 9. Bisa ngapa pakai surat ke atas. Turun lagi ntar powernya. Iya nih aja Pak. Kenapa? Knalpot boleh, ganti knalpot kan napasnya panjang. Isi CVT ini aja, knalpot diganti. Tapi kalau sekiranya situ, wah gua knalpot nggak berani ganti, takut ditirak, rasio yang diganti. Yang kecil aja, yang kecil 14, mata 14, ada merek apa itu ada. Nah buat ngimbangin napasnya biar panjang. Doang udah. Kalau dengan posisi motor persis seperti ini ya, ntar ke depannya lu ganti rasio, lu ganti knalpot, dia berubah lagi. Iya itu. Ya takutnya ntar udah bisa ganti knalpot, lu ganti rasio juga, beda. Makin kepanjangan jadinya, kelebihan. Ini kan ada knalpot. Ya tinggal dari abangnya, kebetulan abangnya. Kalau saran saya mah coba dulu yang ini. Pokoknya ntar PR tuh udah tahu nih. Gua udah cukup masih gini. Ya udah nggak usah diganti apa-apanya. Ininya udah jauh lebih enak. Ada kelihatan jauh banget ini bedanya. Aku cuma dapat 8,7, ini dapat 10,1. Dengan grafik yang beda ya. Grafik yang ini mah loncat terus, yang ini mah udah drop. Makanya suka di jalan terus tiba-tiba drop. Sekarang udah nggak ketemu. Drop seperti itu nggak ketemu. Jadi poweran sebentar kok, naiknya cepet. Gitu, nah kali ini gitu aja. Oke, setelah motornya bungkus, langsung saja kita lakukan pemasangan bodi-bodinya secara keseluruhan. Nah, ini kelar di 4:30 ya guys. Yang dimana motor ini masuk di jam 8:30, yang artinya pengerjaan bore up beserta remap dyno dan semuanya ini menghabiskan waktu kisaran 8 jam alias sehari jadi. Nggak ada sehari jadi, sepertiga hari guys. Buset dah, udah Johan Garage paling cepet udah kalau bore up mah. Orang sepele pokoknya mah. Misalkan ada yang nantang, ya PNP doang mah cepet bang. Ya udah sini bawa apa lu, mau ubah sudut, mau stroke up, oke gas aja, nggak usah cacicu dah di sini mah. Mari kita lihat testimoninya. Oke bang, kita kenalan dulu bang. Nama dan dari mana, terus motornya apa bang? Nama saya Dwi Satrio, motornya Vario 110 Fi, keluhannya tadi servis besar. Servis besar ya, terus juga naik spek juga ya untuk si bloknya. Oke, jadi tadi kan udah kita lakukan servis juga bang, udah kita ganti juga part-part yang rungkat. Nanti kalau amit-amitnya ada kenapa-napa, abang bisa langsung komplain aja bang ke WA yang udah kita sediakan ya bang ya.
Nah, jadi tadi udah di dyno juga ya Bang ya? Ya. Nah, untuk hasilnya tuh dapat berapa Bang tadi Bang? Tadi hasilnya 10,1. 10,1, oke. Nah, terus tadi udah dilakukan test drive belum Bang? Udah, Nah, gimana tuh hasilnya? mantep banget pokoknya. Mantep banget, udah kerasa ya bedanya ya Kerasa Bang ya? bedanya. Oke. Nah, sekarang menurut lo servis dan pelayanan di Johan Garage tuh gimana Bang? Kayaknya memuaskan. Servisnya bagus lah ya. Servisnya bagus lah ya, oke. Dan juga katanya abangnya juga pernah servis di sini juga Bang sebelumnya Bang ya? Pernah, Oke. tahun lalu. Tahun lalu, oke. Ya udah Bang, semoga motornya awet dan kalau bisa naik spek lagi di sini. Amin. Oke. Dan yang terakhir salamnya Bang apa Bang? Jos Gang Jos Par. Oke, thank you Bang. Oke guys, karena beberapa part abangnya bawa sendiri, jadi biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari biasanya ya guys, yaitu 2.020.000, yang dimana rinciannya adalah turun mesin, analisa kerusakan dan pembersihan hingga protolan terakhirnya itu beserta porting polisi itu menghabiskan budget sekitar 900.000. Itu udah semua tuh. Terus remap dynonya kena 600.000 dan sisanya yaitu 520.000 adalah pergantian part yang lainnya, baik yang disebutin di video ini maupun yang tidak tercantum di video ini gitu guys. Misalkan ada yang ngomong, buset itu servis besar sama porting polish jasanya mahal banget, 900.000, di tempat gua 300.000. Nah sekarang gua tantang balik nih, itu 300.000 yang pertama gaji karyawannya berapa? Yang kedua, terus kalau misalkan ada kerungkatan di motor customer karena karyawan lu salah melakukan pemasangan, apakah ada kejelasan after salesnya? Tanggung jawabnya? Lu yakin bisa memenuhi itu semua dengan biaya servis 300.000? Gitu. Menurut gua biaya 900.000 adalah biaya yang proper untuk membedah perutnya motor secara keseluruhan. Karena memang perlu skill tingkat tinggi dan ketelitian tingkat tinggi. Misalkan ada satu hal aja nih yang salah pasang, ya mesinnya bakal nggak enak seada-adanya gitu. Bahkan lebih parahnya lagi, rungkat seada-adanya yang menyebabkan duit bore up teman-teman customer melayang begitu aja. Menurut gua kemungkinan kecil bengkel yang biaya servis dan porting polisi ini yang 300.000 ini mau mengganti part-part yang rusak tadi. Itu kemungkinan kecil gitu guys. Ya karena ya duit dari mana buat ganti gitu. Sedangkan harga blok aja misalkan BRT lah 550.600 gitu. Sedangkan jasanya 300.000. Lalu berarti harus bongkar berapa motor gitu. Logikanya seperti itu. Simple aja guys. Dan alhamdulillah dengan harga segini juga yang masuk ke bengkel gua adalah kebanyakan juga orang-orang yang berjuang di jalan alias ojol, ojek online. Dan alhamdulillah motor mereka tuh awet gitu. Terus bensinnya optimal. Sehingga duit yang keluar untuk perawatan motor dan konsumsi bahan bakar jadi lebih irit dan bisa ditekan setekan-tekannya guys. Itulah Johan Garage. Oke, mau dibuatkan konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Jos Gang Jos Par gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedik lu. Thanks for watching dan salam Jos Gang Jos Par. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.